Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara pendengar Blessing Morning. Sungguh kita mengucap syukur pada hari ini kembali kita bersama-sama akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan dengan tema menghasilkan buah pertobatan yang terambil dari Injil Matius pasal yang ketiga, ayat yang ke-7 dan yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan." Mari kita berdoa. Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali pada pagi hari ini Tuhan, kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu. Kami mau dengar-dengaran akan kebenaran firman-Mu yang senantiasa memberikan pengertian kepada kami. Dan terlebih Tuhan, kami mau melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan pada pagi hari ini, Kau urapi kami semua, Kau urapi hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Di dalam Injil Matius pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12, nama Yohanes Pembaptis muncul. Tema yang dia bawa adalah bertobatlah. Manusia perlu bertobat atau berubah dari keegoisan yang membawa kepada berbagai perbuatan yang salah seperti menipu, mencuri, berdusta, balas dendam, dan berbagai perilaku seksual yang bertentangan dengan firman Allah. Yohanes Pembaptis berbeda dengan pemimpin-pemimpin agama lain pada zamannya. Dia berani menegur pemimpin-pemimpin agama dengan pesan yang kuat untuk pendengarnya, yaitu bahwa mereka orang-orang berdosa dan perlu meninggalkan dosa-dosa mereka. Orang lain akan melihat perubahan yang dihasilkan akibat dari pertobatan yang nyata dan kelihatan. Makna pertobatan yang sungguh-sungguh adalah setiap orang yang bertobat, percaya kepada Tuhan Yesus, dan menyerahkan hidupnya pada Yesus akan menunjukkan pertumbuhan kehidupan rohaninya sampai pada tingkat menghasilkan buah. Ada konsekuensi, akibat atau hasil yang harus dilakukan sebagai bukti dari pertobatan itu, dan hal ini terlihat dari buah-buah pertobatan yang dihasilkan. Hidup yang berbuah ini menjadi tekanan Yohanes Pembaptis ketika memperingatkan orang Farisi dan orang Saduki. Seperti di dalam Injil Matius pasal yang ketiga ayat 7 dan 8. Orang Saduki dan orang Farisi adalah orang yang meneliti hukum di Perjanjian Lama. Mereka juga sangat hafal dan memegang teguh hukum Taurat. Yohanes Pembaptis mencela orang Farisi dan orang Saduki karena mereka hafal saja, tetapi mereka tidak hidup dalam pertobatan. Mereka sibuk dengan kegiatan keagamaan tanpa memahami kebenaran firman Tuhan. Orang percaya seharusnya bukan hanya mendengar firman Tuhan atau menjalankan ritual keagamaan, namun harus ada perubahan perilaku seperti dinyatakan dalam Injil Matius pasal 3 ayat yang ke-8. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Tuhan menilai apakah perilaku kita mendukung perkataan kita, apakah tindakan kita sesuai atau cocok dengan perkataan kita. Tuhan Yesus tidak berkenan pada orang yang hanya melakukan kegiatan keagamaan secara rutin dan hanya bersifat seremonial. Tuhan ingin hidup kita bermanfaat bagi orang lain. Sama seperti pohon yang diharapkan adalah menghasilkan buah.
Orang percaya yang hidup dalam pertobatan yang sungguh-sungguh harus berhenti dari perbuatan jahatnya. Dia harus meninggalkan dosa-dosanya, sehingga orang lain akan melihat perubahan hidupnya dan perbuatan baiknya itu memuliakan Tuhan. Selain itu, orang percaya yang hidup dalam pertobatan mulai akan bersaksi tentang Yesus Kristus yang mengubah hidupnya. Pengalaman pribadi dengan Tuhan Yesus tentu ingin dibagikan. Dia tidak akan puas dengan keadaannya yang sudah berubah, keadaan yang sudah baik atau sudah mendapat pertolongan Tuhan. Melainkan dia ingin orang lain juga dapat memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan Yesus dan juga mengalami jamahan Tuhan. Tuhan Yesus tidak ingin orang-orang yang menyebut dirinya Kristen tetapi hidupnya tidak dapat menunjukkan iman dan menghasilkan buah. Seberapa produktifkah kita sudah menghasilkan buah bagi Tuhan? Marilah kita terus menaati ajaran firman Tuhan, aktif, menolong orang lain, dan melangkah dengan iman, terlebih lagi terus menjadi saksi iman dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada pagi hari ini, karena kebenaran firman-Mu Tuhan menegur kami, mengajar kami. Biarlah kami boleh melihat kehidupan kami Tuhan, pribadi demi pribadi. Apakah kami sudah menghasilkan buah-buah pertobatan? Dan Kau menolong kami ya Tuhan, untuk kami boleh menjadi saksi-Mu dengan kami berbagi pengalaman pribadi kami dengan Engkau. Ketika kami sudah mengalami perubahan, biarlah ini boleh menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh kegiatan kami di sepanjang hari ini. Biarlah hari ini kami boleh merasakan penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan bagi kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus senantiasa akan menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.